Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan 10 dalam mata kuliah studi kelayakan agribisnis, yaitu tentang topik analisis ekonomi, di mana unit kompetensinya adalah melakukan analisis kelayakan ekonomi. Kemudian elemen kompetensinya adalah menjelaskan tujuan dan manfaat analisis ekonomi dalam studi kelayakan proyek atau usaha. Jadi dalam studi kelayakan usaha, khususnya di bidang agribisnis, biasanya kita bisa melakukan kelayakan itu didasarkan pada analisis finansial yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah bisa dilakukan secara analisis ekonomi, di mana pada saat analisis finansial dan ekonomi itu terdapat beberapa perbedaan, baik dari penentuan harga, biaya, kemudian pajak, dan lain sebagainya. Analisis ekonomi adalah suatu proyek tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang dialami oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Jadi artinya dalam kelayakan secara ekonomi itu keuntungan ya, tujuan ya, atau pengorbanan itu tidak hanya untuk perusahaan saja, tapi dia harus memperhatikan semua pihak dalam perekonomian. Siapa saja? Bisa perusahaan, karyawan, kemudian masyarakat sekitar yang terkena dampak, misalnya adanya proyek baru, kemudian bagaimana pasarnya, kemudian yang terakhir adalah bagaimana perekonomian secara keseluruhan. Makanya di sini titik berat pendekatannya adalah suatu negara atau makro. Kemudian hasilnya merupakan hasil total atau produktivitas suatu proyek untuk masyarakat atau yang disebut dengan social return atau the economic return. Jadi di sini adalah manfaat dari adanya suatu proyek baru, dia dikatakan dia layak secara ekonomi atau tidak apabila dia memberikan manfaat tidak hanya untuk perusahaan atau individu, tetapi untuk masyarakat maupun untuk perekonomian. Analisis keuangan atau analisis finansial yang sudah dipelajari sebelumnya merupakan analisis yang hanya membatasi manfaat dan pengorbanan dari sudut pandang perusahaan. Makanya dalam analisis finansial ini nanti kesimpulannya adalah melihat apakah proyeknya layak atau tidak, menguntungkan atau tidak, dilihatnya dari mana, menguntungkan atau tidak, bagaimana IRR-nya, tapi dia cangkupannya hanya perusahaan itu sendiri ya. Jadi di sini titik berat pendekatannya adalah individu. Individu itu siapa saja? Bisa perseorangan, perseroan, CV atau yang lainnya. Kemudian hasilnya disebut dengan private return ya, yaitu hasil untuk modal saham yang ditanam dalam proyek. Jadi di sini adalah keuntungan berapa banyak saham yang ditanam pada saat proyek tersebut. Maka di sini adalah yang diperhitungkan dalam analisis finansial adalah berapa banyak sih keuntungan yang diperoleh dari penanaman modal atau saham tersebut. Kemudian perbedaan analisis antara analisis finansial dan ekonomi apabila dilihat dari beberapa variabel. Yang pertama ada yang disebut dengan variabel harga. Pada analisis finansial, harga ini adalah harga setempat, ya, market price ya. Jadi di sini harganya harga setempat itu artinya adalah harga yang ada pada kondisi saat itu, misalnya di pasar harga jagung sekilo 6.000 ya 6.000. Kemudian harga pupuk ya, walaupun pupuk itu misalnya impor, yang kita lihat hanya harga pupuk pada saat perusahaan melakukan pembelian. Tapi kalau dalam analisis ekonomi, ini yang disebut dengan harga bayangan atau shadow price. Nah, harga bayangan ini dari mana menentukannya? Harga bayangan ini ditentukan nanti dilihat apakah barang ya atau produk ya atau input yang digunakan dalam proyek itu dilihat apakah dia merupakan barang impor ya ataupun dia barang dia dibuat di Indonesia tapi bahannya dari impor. Nah, itu biasanya terdapat perbedaan. Kemudian subsidi. Kalau dalam analisis finansial, subsidi itu tidak diperhitungkan dalam biaya. Ya, justru dia akan mengurangi biaya. Misalnya pupuk
harganya aslinya 6.000, kemudian ada subsidi ya jadi 3.000. Maka yang dihitung dalam biaya pembelian pupuk hanya harganya adalah 3.000. Tapi kalau dalam analisis ekonomi, subsidi ini adalah merupakan biaya harus ditambahkan pada harga pasar. Artinya adalah dia tidak mengurangi pada harga pasar. Kemudian pajak diperhitungkan dalam biaya, sedangkan dalam analisis ekonomi merupakan transfer payment ya tidak diperhitungkan dalam biaya karena analisis ekonomi ini adalah melihat dampak untuk perekonomian ya secara agregat atau secara makro, di mana kalau pajak itu biasanya kita kembalikan ke pemerintah. Jadi di sini dia tidak dihitung sebagai biaya tapi dihitung merupakan transfer payment. Upah yang berlaku dalam analisis finansial itu adalah upah setempat, sedangkan dalam analisis ekonomi adalah upah bayangan. Nah, kenapa dia upah bayangan? Nanti disesuaikan. Dia terdapat perbedaan upah yang diterima oleh tenaga kerja, apakah dia tenaga kerjanya terdidik atau tenaga kerjanya tidak terdidik ya. Kalau terdidik itu misalnya tenaga kerjanya memiliki pendidikan yang cukup tinggi, memiliki keahlian, maka dia upahnya akan berbeda untuk tenaga kerja yang tidak terdidik. Nah, biasanya dia ada semacam pengalian ya, di mana di situ adalah ada spesialisasi. Kalau tenaga kerja terdidik nanti berapa, tenaga kerja tidak terdidik berapa. Nah, itu akan dijelaskan lebih lanjut pertemuan berikutnya. Kemudian bunga modal ya, untuk analisis finansial, bunga yang dibayarkan kreditor dianggap biaya. Yang kedua adalah bunga atas modal proyek tidak dianggap biaya. Kemudian analisis ekonomi, bunga modal tidak diperhitungkan dalam biaya proyek kecuali berlaku ya, sebenarnya bunga modal ini tidak diperhitungkan kecuali jika investasi dibebankan saat dikeluarkan, maka tidak dianggap biaya. Jika investasi itu merupakan arus pelunasan di masa yang akan datang, maka dia dianggap sebagai biaya. Analisis ekonomi penting dilakukan untuk proyek berskala besar. Artinya analisis ekonomi itu akan dilakukan ketika proyek tersebut akan mempengaruhi supply dan demand yang ada di pasar ya. Alasan dilakukan analisis ekonomi adalah pertama ketidaksempurnaan pasar ya. Jadi di sini asumsinya adalah ketika dilakukan analisis ekonomi, maka itu kita asumsinya adalah bukan berada pada pasar persaingan sempurna. Karena apa? Karena ketika dilakukan analisis ekonomi berarti proyek itu dia akan mempengaruhi adanya supply dan demand ya, adanya penawaran, adanya permintaan. Termasuk di dalamnya berbagai distorsi yang timbul karena peraturan pemerintah, misalnya pengendalian harga, proteksi, kedudukan monopoli ya. Kemudian yang kedua adalah adanya pajak dan subsidi, misalnya pajak impor, pajak ekspor, kemudian subsidi untuk komoditas tertentu. Nah, itu akan mempengaruhi supply dan demand. Kemudian yang ketiga adalah berlakunya konsep consumer surplus dan producer surplus. Analisis biaya dan manfaat sosial dilakukan dengan memperhatikan masalah eksternalitas. Jadi, biasanya eksternalitas itu ya dampak yang ditimbulkan dari adanya suatu proyek, akibat adanya suatu proyek yang dimana dampak ini berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Jadi sebenarnya dampak ini adalah memang tidak direncanakan ya. Contohnya apa? Limbah ya, itu eksternalitas negatif. Kenapa? Misalnya ada proyek kemudian dia ada limbahnya apa? Limbahnya mengotori sungai, mengotori sawah. Nah, itu merupakan eksternalitas yang negatif. Tapi apa eksternalitas positifnya? Misalnya ada proyek baru, kemudian ternyata dengan proyek baru itu di lingkungan sekitarnya pendapatannya menjadi menaik. Karena apa? Karena sebagian besar tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar. Nah, itu dampak yang ditimbulkan karena adanya suatu proyek. Eksternalitas merupakan suatu spesifik yang mempunyai karakteristik tidak dengan sengaja diciptakan oleh perusahaan, misalnya dengan limbah. Kemudian di luar kendali mereka yang terkena dampak positif atau negatif. Jadi artinya masyarakat itu pada dasarnya dia sebelumnya tidak mengetahui bahwa ternyata dengan adanya proyek baru itu justru berdampak secara positif atau negatif. Kemudian tidak diperdagangkan. Kemudian yang selanjutnya, perhatian akan pendistribusian penghasilan yang lebih merata. Artinya adalah bagaimana distribusi pendapatan ketika ada proyek baru.
ternyata distribusi pendapatannya semakin membaik ya. Kenapa? Karena sebagian besar masyarakat yang menganggur di sekitar proyek itu menjadi tidak menganggur karena dia direkrut sebagai tenaga kerja. Perhatian akan peningkatan saving yang diharapkan akan meningkatkan investasi. Nah, bagaimana tingkat keuntungannya? Jadi keuntungan itu bisa dilihat dari keuntungan sisi perusahaan, dampak positif terhadap masyarakat maupun dampak terhadap perekonomiannya. Pertimbangan akan merit wants artinya adalah suatu proyek mana yang dilihat tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan. Artinya adalah keuntungan itu juga dilihat dari sisi sosialnya. Misalnya, proyek yang menghasilkan makanan bayi mungkin akan dinilai mempunyai merit yang lebih tinggi dibandingkan pabrik yang menghasilkan minuman keras. Mungkin kalau pabrik yang minuman keras dia akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar tapi hanya untuk individu. Tapi kalau makanan bayi, nah ini adalah dia artinya merit wants-nya dia jauh lebih besar dibandingkan kita melakukan proyek misalnya minuman keras. Masalah kompilasi benefit cost, yang pertama proses kompilasi yang benar, mana item yang masuk, mana item yang tidak. Ya, jadi ini adalah teorinya, sedangkan aplikasinya bisa kita lakukan di pertemuan berikutnya. Proses penentuan harga yang benar agar benefit cost dapat diagregasi dalam nilai uang. Makanya tadi kita harus tahu kita mau benefit cost analisis finansial ekonomi. Kalau ekonomi harus dilihat harganya harga bayangan, inputnya dilihat apakah inputnya adalah dibuat dalam negeri atau dia dari impor atau lain sebagainya. Proses penilaian benefit cost pada periode waktu yang berbeda. Kenapa? Karena biasanya adalah harga bayangan itu pada periode waktu sekarang dengan berikutnya ya atau nanti itu akan berbeda. Kemudian privat dan social benefit cost analysis ya. Kalau privat berarti ke finansial ya. Untuk pihak-pihak yang langsung terlibat dalam proyek ya. Jadi analisis benefit cost untuk finansial itu biasanya langsung mengacu atau langsung melibatkan secara individual karyawan, pimpinan atau segala sesuatu yang terkait dengan usaha tersebut. Kalau benefit cost analisis sosial, benefit dan cost yang diterima masyarakat. Jadi di sini kita juga memperhitungkan bagaimana dampak terhadap masyarakatnya, ya. Awalnya misalnya di daerah tersebut misalnya lebih banyak hutannya, kemudian dengan adanya proyek baru, ya, maka dia bisa merekrut tenaga kerja, kemudian bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, misalnya masyarakat sekitar bisa membuka warung, masyarakat sekitar bisa membuka kos-kosan, penginapan, artinya adalah ada income lebih ya ketika adanya proyek baru tersebut. Kemudian relevansi privat dan social benefit analysis, kepentingan individu tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jadi ada suatu proyek yang memang dia menguntungkan secara individu atau privat, tapi dia secara sosialnya adalah tidak berdampak sama sekali terhadap masyarakat sekitar. Ya, misalnya tadi antara minuman keras dengan makanan bayi. Kemudian privat benefit cost analysis sejalan dengan social benefit cost ya. Ketika dia privat atau analisis finansial itu akan sejalan dengan analisis ekonomi. Ya, bila terpenuhi 3 syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah terpenuhinya 6 asumsi untuk mencapai efisiensi konsumen. Jadi biasanya efisiensi konsumen ini dia mengacunya terhadap teori preferensi konsumen. Yang pertama, kesejahteraan masyarakat meningkat ya. Jadi dengan adanya dampak itu dilihat apakah kesejahteraan masyarakatnya meningkat, atau kesejahteraan masyarakatnya menurun, atau kesejahteraan masyarakatnya tetap. Kemudian selanjutnya adalah konsumen secara individual berusaha untuk memaksimumkan utility atau kepuasan, ya. Di mana kepuasan atau utility, ya, konsumen menjadi lebih baik keadaannya. Jadi dengan adanya proyek baru, ya, tidak hanya memberikan keuntungan terhadap perusahaan, tapi memberikan keuntungan terhadap individunya. Jadi tingkat kepuasan ya atau utility konsumen itu menjadi lebih baik.
Oleh karenanya, kesejahteraan masyarakat hanya ditentukan oleh utility yang dicapai oleh individu-individu. Jadi masyarakat secara individunya. Kemudian yang ketiga, utility seseorang sepenuhnya ditentukan oleh jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Jadi artinya semakin banyak jumlah barang yang disukai atau dikonsumsi oleh masyarakat, asumsinya bahwa maka akan semakin tinggi utility-nya, ya. Jadi adalah secara implisit ya diasumsikan bahwa fungsi utility seseorang tidak tergantung pada utility yang lainnya. Artinya apa? Antara satu individu yang satu dengan yang lainnya, misalnya individu A dengan individu B, itu biasanya tingkat kepuasannya tidak saling mempengaruhi. Dia berbeda-beda. Kemudian yang keempat, semua barang adalah barang privat, yaitu barang yang dikonsumsi oleh masyarakat dan mengurangi konsumsi orang lain, ya, bukan barang publik, ya. Kalau barang publik itu biasanya barang yang dimanfaatkan atau dikonsumsi secara bersama-sama. Kemudian tidak ada eksternalitas dalam proses produksi. Kegiatan produksi oleh seorang produsen tidak mempengaruhi kegiatan produksi produsen yang lainnya, ya. Jadi dia tidak mempengaruhi produsen lainnya. Kemudian teknologi dan jumlah sumber daya dianggap tetap dan tidak ada produksi dengan skala ekonomi yang besar. Kemudian yang kedua, syarat kedua, perekonomian dalam keadaan pasar persaingan, ya, atau persaingan sempurna. Kemudian distribusi pendapatan yang berlaku dapat diterima. Artinya dia menjamin tercapainya Pareto optimum. Jadi artinya distribusi pendapatannya itu adalah bisa meningkat. Ya, kaitannya dengan Pareto optimum apa saja? Efisiensi produksi, efisiensi konsumsi, dan efisiensi pasar. Jadi di sini adalah bagaimana dia bisa mencapai efisiensi kegiatan produksi, bagaimana dia bisa mencapai efisiensi konsumsi dari masyarakatnya, kemudian bagaimana bisa mencapai efisiensi pasar dari perekonomian secara keseluruhan. Ya. Kemudian identifikasi benefit dan cost, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan benefit cost suatu proyek. Yang pertama adalah jumlah individu yang terlibat secara langsung dalam kegiatan proyek. Ya, kalau terlibat secara langsung misalnya berapa perusahaan yang terlibat, ya. Jadi kalau dalam analisis ekonomi ini tidak hanya terbatas pada satu perusahaan yang terlibat. Kemudian bagaimana individu, karyawannya, kemudian macam benefit dan cost-nya seperti apa. Kemudian spillover dari benefit dan cost-nya. Jika distribusi pendapatan meningkat, ya artinya gap antara kaya dan miskin itu semakin kecil, permintaan terhadap konsumsi meningkat, harga yang berlaku meningkat sehingga harga yang berlaku tidak bisa digunakan untuk mencari benefit dan cost. Ya, ini syaratnya. Kemudian split over diperhitungkan dalam analisis benefit cost sosial. Ini akan membedakan dari analisis benefit cost privat. Jadi yang membedakan analisis benefit cost sosial dan analisis benefit cost privat adalah dari split over-nya, ya. Apa itu split over? Efek yang dirasakan oleh masyarakat di luar proyek atau disebut dengan efek eksternal. Siapa yang merasakan? Yaitu masyarakat sekitar. Ya, efek eksternal ini diartikan sebagai efek yang langsung terhadap keuntungan atau kesejahteraan masyarakat sekitar. Jadi pada saat analisis ekonomi itu tidak hanya yang dihitung keuntungan perusahaan, tapi bagaimana dampak terhadap masyarakatnya. Dilihatnya dari mana? Bagaimana tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat atau tidak, ya, distribusi pendapatannya. Yang kedua juga dilihat apakah masyarakat itu terkena dampak positif atau negatif, kemudian bagaimana perekrutan tenaga kerjanya, dan lain sebagainya. Ada 2 macam spillover, ya. Yang pertama adalah technological spillover, efek eksternal berpengaruh terhadap produksi fisik produsen lainnya. Ya, misalnya ada proyek perlu adanya sumber daya dalam proyek itu terbatas, maka dia perlu tambahan sumber daya di luar proyek. Maka harga sumber daya akan naik sehingga mengurangi stok sumber daya di luar proyek. Pihak lain, artinya pihak selain proyek ini. Kemudian pecuniary spillover, efek eksternalitas berupa transfer moneter dalam perekonomian. Jadi ini dampaknya terhadap perekonomian, ya. Misalnya ada proyek, berkurangnya keuntungan dan pendapatan dari orang-orang yang ada di luar proyek, ya. Jadi dampaknya seperti apa? Apakah dia lebih menguntungkan orang-orang yang di luar proyek ataupun dia dampaknya adalah
merugikan ya. Jadi dampak di luar proyek itu bisa masyarakat, bisa proyek yang sejenis. Ini ada contoh kasus ya untuk perhitungan upah bayangan. Kemudian tingkat upah tenaga kerja terlatih yang berlaku di negara berkembang pada umumnya tidak mencerminkan tingkat upah sosial yang sesungguhnya. Jadi nanti bisa dilihat ya. Penyimpangan itu disebabkan oleh adanya kebijaksanaan pemerintah, ketentuan tentang tingkat upah minimum menyebabkan tingkat upah yang diterima lebih tinggi dari tingkat upah yang sebenarnya. Kadangkala upah bayangan itu lebih tinggi dibandingkan dengan upah setempat, tapi kadangkala juga dia bisa lebih rendah ya. Jadi makanya dilihat apakah dia tenaga kerjanya terdidik atau tidak, apakah tenaga kerjanya berasal dari luar negeri atau dalam negeri. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.